Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, kau akan diselamatkan. Kau tidak percaya, kau akan dihukum. Walaupun di luar sana ada banyak orang yang mengatakan, tapi itu adalah pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu, pengikut-pengikut ajaran setan-setan, dan ikuti ajaran firman Allah. Puji nama Tuhan. Dan karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Karena keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus. Dan saya mau katakan kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan satu ayat di dalam pasal 3, 2 Timotius 3, pasal yang ke 2 Timotius 3 ayat yang ke-10. Tapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Haleluya. Ini betul-betul dia menjadi teladan yang patut dicontoh. Paulus ini menjadi teladan yang patut dicontoh, ya. Dan tadi pagi saya menceritakan, jadilah orang percaya yang patut dicontoh. Tetapi kali ini saya akan menyinggung mereka yang menjadi pengikut, ya, orang-orang yang sedang mencari jati diri mereka, orang-orang yang percaya, yang belum kuat iman mereka ya mungkin kok lihat orang-orang hidup tidak tahu berterima kasih, tidak melakukan yang baik, lebih menyukai keinginan dunia daripada keinginan kepada Tuhan, sebagaimana dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 9. Iman mereka bobrok. Mereka lebih menyukai kenajisan daripada kekudusan Tuhan. Mereka lebih suka kebencian daripada kasih. Mereka lebih suka pelanggaran daripada ketaatan. Sesuatu yang aneh memang. Tetapi mari kita menguliti sejenak. Tema kita adalah mengikuti contoh orang beriman. Ya, jadi tentu ada pengikut-pengikut yang belum mengerti tentang jati dirinya. Dia melihat teladan, melihat contoh orang beriman yang sudah betul-betul eksis di situ, yang betul-betul dapat diteladani dalam kehidupan ini. Dan Paulus mengajarkan kepada Timotius, dan Timotius ini pengakuan dari Paulus sendiri bahwa Timotius itu mengikuti teladan daripada Paulus. Ya, puji Tuhan. Nah, jadi di sini Timotius mengikuti ajaran Paulus. Ajaran Paulus itu bukanlah ajaran yang menyesatkan. Walaupun ada banyak orang di luar sana, ajaran Paulus itu ajaran yang menyesatkan. Biarkan saja. Memangnya gue pikirin, malah gue cuekin itu. Mau apapun dia bilang, terserah saja sama dia. Sampai nanti dia ketemu dengan Tuhan. Ya, ajaran daripada firman Allah. Jadi ajaran Paulus itu dia bercerita tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bagaimana Tuhan yang telah memanggil dia untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Jadi ajaran-ajaran Paulus itu adalah ajaran kasih, ajaran untuk melakukan apa yang taat kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia tidak pernah mengajar menyimpanglah dari ajaran. Bahkan firman Allah katakan, kalau berita-berita yang kusampaikan itu menyimpang dari Injil Yesus Kristus, nggak usah ikuti. Bahkan dikatakan sekalipun malaikat yang datang, nggak usah ikuti. Apalagi hanya orang-orang ingusan yang baru kemarin terus berlagak hebat, apalagi mengatakan dia
mau mengikut orang-orang lain yang tadinya berasal dari sini. Itu kegagalan total dalam hidupnya. Karena apa? Dia gagal mengikuti teladan orang-orang beriman yang percaya kepada Yesus. Yang kedua, cara hidup Paulus. Cara hidup Paulus itu penuh dengan ketaatan, menyenangkan hati Allah, dan hidup mengasihi, rela menderita demi Kristus. Itu cara hidup Paulus. Yang ketiga, kata firman Allah, Timotius mengikuti pendirian Paulus, ya. Tegas kalau terhadap kejahatan, terhadap kebenaran. Kita tidak bisa bermain-main. Kejahatan tidak boleh mengisi hidup kita. Kita harus tegas. No way. Sama seperti kepada drug, ya. No to drug. Yes to the words of the Lord. Begitu dong. Ini yes to drug. No to the words of the Lord. Hancur. Kenapa? Gak ada kekuatan, gak ada kuasa, gak ada kehebatan dari firman Allah mengisi jiwanya, mengisi hatinya, mengisi hidupnya, sehingga firman itu mengubah menjadi daya dorong, menjadi kekuatan yang supranatural untuk menghancurkan kekuatan setan, penggoda, iblis, setan-setan itu. Wah, ya ikuti. Lalu kemudian juga berani, ya, dia tidak takut untuk memberitakan firman Allah. Dia berani, tidak neko-neko, ya. Paulus itu tidak neko-neko, ya, tidak, ya. Puji Tuhan. Lalu kemudian dikatakan firman Allah yang keempat, iman Timotius mengikuti iman Paulus, ya. Iman Paulus itu jelas kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya. Dia percaya itu Tritunggal Allah. Allah yang sehakikat, tiga pribadi tapi satu hakikat. Dia tidak terpisahkan. Imannya ke situ. Imannya bukan soal harta benda. Ya, imannya digerakkan oleh kasih kepada keselamatan jiwa-jiwa. Wah, kita harus meniru dia lah, ya. Dia rela menderita, karam kapal, dicambuk oleh karena dipenjara, oleh karena Injil, oleh karena kebenaran. Bukan karena dia melakukan kejahatan dia dipenjara, tapi dia karena melakukan pemberitaan Injil. Waduh, mantap itu, ya. Puji Tuhan. Lalu kemudian kesabaran Paulus, walaupun menderita, dianiaya, diancam, disakiti, dicambuk. Cambuknya itu lagi kan sampai dikatakan firman Allah 5 kali dia mengalami cambuk itu. Setiap cambuk itu 30 setiap kali hukuman itu 39 kali, dan setiap kali tarikan yang disertai dengan daging yang terkelupas dari dagingnya. Karena ada seperti ini, kalau apa itu, seperti cantol, ketika dicambuk, ditarik, aduh, saya tidak bisa bayangkan. Kenapa enggak 40 kali? Yesus, dia mengatakan, saya tidak layak. Tapi soal banyaknya, Paulus lebih banyak. Bayangkali, ya, Yesus 40 kali, ya. Dan dia hanya 39 kali 5 itu, bayangin. Ya, saya tidak bisa bayangkan kehancurannya. Lalu kemudian kesabaran, kasih Paulus bersumber dari kasih Allah yang dalam, sehingga cintanya kepada jiwa-jiwa yang terhilang, perbuatannya terhadap orang-orang yang melawan dia, penuh dengan cinta kasih, penuh dengan kasih Allah dalam hidupnya untuk menghadapi lawan-lawan, ya, politiknya, lawan-lawan, atau bukan lawan-lawan politik lah, ya, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Jangan pikir pengajar-pengajar palsu, ajaran-ajaran palsu itu bukan hanya sekarang ini, dahulu juga sudah ada. Jadi nggak usah takut. Ini baru kena sedikit saja, terus di blow up begitu luar biasa.
kita tidak perlu dukungan dari ayat-ayat orang lain, ya. Kita tidak perlu Alkitab ini sudah perfect, sudah sempurna. Dia tidak perlu dukungan siapapun dari kitab-kitab yang lain dengan mengatasnamakan begini-begini, ada nubuatan begini-begini. Nggak perlu. Kenapa? Dia yang pertama. Nggak ada KW 2 itu diikuti KW yang pertama. Nggak ada itu. KW 2 lah yang mengikuti KW pertama. Itu sudah pasti. Kalau kita mau meniru, pastilah kita meniru. Saya dulu, karena saya nggak bisa gambar burung, ya burung elang itu, jadi gambar burung elang itu. Terus saya ambil buku gambar, saya taruh karbon itu, ikut. Jadi disesuaikan dengan karbon itu, lalu diikuti. Wah, jadi bisa. Atau dua cara, atau kita menekan pensil itu kuat-kuat supaya ada bekas di apa itu, lalu kita mulai menggambar, ya. Tapi kalau dengan cara begitu, guru lihat ciplakan. Ya, tetapi yang mau saya katakan, kita perlu mengikuti contoh orang beriman, ya. Jangan ikuti orang-orang yang tidak beriman itu, ajaran orang-orang yang tidak beriman itu, ajaran setan-setan itu, ajaran nabi-nabi palsu itu, ajaran orang-orang yang tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab sudah mengatakan, engkau tidak akan bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan kalau Roh Kudus tidak ada dalam hidupmu. Engkau tidak akan bisa mengutuk Yesus, terkutuklah Tuhan, kalau Roh Kudus ada dalam hidupmu. Dan itu sudah pasti. Mengapa mereka menghujat mereka? Mengapa mereka seenak-enaknya ngomong? Karena Roh Kudus nggak ada dalam hidup mereka. Bahkan firman Allah katakan, mengapa mereka membunuh, menyakiti, dan melakukan kekerasan? Itu karena mereka tidak mengenal Bapa maupun Anak. Seandainya mereka mengenal Bapa maupun Anak, tentulah mereka tidak berbuat seperti itu. Karena apa? Ajaran Bapa, ajaran Anak, ajaran Roh Kudus itu penuh cinta kasih. Itulah yang dilakukan oleh Paulus, kasih Yesus itu. Dan yang terakhir adalah ketekunan Paulus. Jadi ketekunan Paulus itu begitu dia tidak pernah putus asa untuk memberitakan kasih karunia. Dia ingin semua orang. Makanya kita tahu bagaimana dia begitu luar biasa dalam memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, ya. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa, dan dia begitu tekun untuk menyampaikan berita Injil itu, karena dia tahu bahwa Injil itulah yang dapat menyelamatkan orang-orang, siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan ketika Timotius dipuji oleh Paulus bahwa Timotius itu mengikuti ajaran, cara hidup Paulus, pendirian Paulus, iman Paulus, kesabaran Paulus, kasih Paulus, ketekunan Paulus, bahkan sampai dia pun rela menderita oleh karena nama Yesus itu. Dan terpujilah Tuhan. Dan saya mau katakan kepada kita, kalau kita masih pengikut, mari ikutilah contoh orang-orang beriman. Jangan ikuti contoh orang-orang yang buahnya belum engkau tak ketahui. Dari buahnya lah engkau mengetahui orang, apa yang diperbuatnya, apa yang dilakukannya, dari buahnya. Jadi kalau orang dikenal dari pohon dikenal dari buahnya, demikian juga manusia dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya mau katakan kepada kita sebagai pengikut-pengikut, ya, tentu ada orang-orang yang senior yang sudah menjadi orang yang memberikan teladan, sama seperti Paulus memberikan teladan kepada Paulus, kepada Timotius, dan Timotius mengikuti. Nah, ini mengikuti, ya, orang-orang yang
contoh-contoh orang-orang yang baik dan beriman itu. Saya mau katakan, sekali lagi saya mau katakan, di dunia medsos sekarang ini banyak penyesat-penyesat, banyak ajaran palsu, banyak ajaran setan-setan, nabi-nabi palsu. Kenapa dibilang nabi-nabi palsu tidak sesuai dengan firman Allah? Bahkan kalaupun malaikat sekali turun tidak sesuai dengan Injil Yesus Kristus, nggak usah kau ikuti. Dan saya mau katakan kepada kita, ada banyak memang orang-orang ingin menyesatkan, tetapi ketahuilah Tuhan senantiasa mengajak engkau untuk mengikuti teladan orang-orang beriman. Kalau engkau mau ragu jauh, baca itu Ibrani 11, bagaimana orang-orang beriman mempertahankan iman mereka sampai mereka mendapat tempat di surga Tuhan. Saya berharap kita adalah orang-orang yang mau mengikut teladan orang-orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih, biarkan kami belajar seperti Timotius, supaya kami mau mengikuti teladan orang-orang yang sudah terlebih dahulu mendahului kami dalam pelayanan ini, yang mengeluarkan buah-buah kebenaran dan buah iman mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kalau engkau sakit, dalam nama Yesus segala sakit penyakit engkau perintahkan keluar, dan oleh pilu-pilu daripada Tuhan Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Dan kalau engkau sedang mengalami penderitaan dalam hidupmu, ingat bahwa Yesus ada bersama dengan engkau dan dia tidak pernah meninggalkan engkau. Pertanyaan saya adalah, apakah engkau cinta dia? Apakah engkau mengenal dia? Kalau engkau cinta dia, mengenal dia, yakinlah firman-Nya sudah berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih sudah beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dan kalau engkau berdoa, engkau dijawabnya. Dan kalau engkau sedang mengalami kesesakan, Tuhan menyertai engkau, memberikan engkau kekuatan dalam melewati masa-masa kesesakanmu atau penderitaanmu. Mari, kalau engkau orangnya, mari angkat tangan, kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Tuhan, tolong mereka satu demi satu, kebaikanmu datang, kemurahanmu datang, pertolonganmu datang kepada mereka, sehingga kami semuanya memuliakan engkau. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya mengingatkan kita kembali, jangan lupa berdoa, membaca firman Allah, pagi-pagi datang kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan, membaca firman Allah, baik secara pribadi bersama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.